Bersama saya lagi, Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Isu tentang bullying di pendidikan kedokteran marak kembali. Dulu kami pernah membuat buku potret gelap pendidikan kedokteran Indonesia, namun kemudian dibredel. Padahal sudah dicetak 2.500-an eksemplar buku. Itu pun kami sudah membuatnya dalam bentuk novel untuk menyamarkan nama institusi dan pelaku. Itu kami kerjakan belasan tahun yang lalu. Dan sekarang ketika kita lihat banyak bukti yang diupload di media sosial, sekarang malah lebih mengerikan. Bahkan istri dari peserta pendidikan spesialis yang senior bisa membuli istri juniornya. Demikian juga semakin membengkak biaya-biaya di luar dari biaya pendidikan spesialis itu sendiri. Dan hal ini bahkan terkesan dibiarkan oleh pihak program studi, bahkan dekanat maupun rektorat. Padahal sebenarnya tanggung jawab sebagai pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan prodi juga ada di situ. Karena sebagai pendidik harusnya bisa melindungi anak didiknya. Karena di undang-undang yang lama jelas bahwa mahasiswa kedokteran berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan di undang-undang kesehatan yang baru lebih jelas lagi. Seharusnya lebih banyak CCTV, kemudian juga guru-gurunya lebih sering bersama anak didiknya, dan dibuka keran untuk memberikan laporan hal-hal seperti ini. Kementerian Kesehatan sangat kami apresiasi telah membuka keran pelaporan. Bahkan pihak Kompas juga sudah membuka pelaporan juga secara online. Akan tetapi perlu orang lain yang juga capable sebagai guard, sebagai pengawal, bahwa pelapor juga dilindungi selama proses pelaporan. Nah, ini masih menjadi PR kita semua, dan tentu screening bagi mahasiswa kedokteran termasuk spesialis harus lebih ketat, bukan hanya soal intelektualitas, tetapi juga psikologinya. Memang sudah ada tes psikologi dan wawancara, akan tetapi prosesnya harus lebih transparan. Begitu banyak titipan dari oknum-oknum, ya, terutama anak-anak oknum-oknum pejabat, mungkin profesor ataupun bahkan dosen di internal kampus itu sendiri, padahal anaknya belum tentu sanggup atau bahkan secara psikologi mungkin tidak memenuhi syarat. Bayangkan jika selama pendidikan saja sudah banyak bully, maka tentu dokter-dokter seperti ini juga akan membuli sejawatnya yang lain setelah lulus, bahkan membuli perawat dan membuli pasien juga. Dengan transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, marilah kita dukung penghapusan bully dalam pendidikan kedokteran. Dan saya harap pelaku dapat ditindak secara tegas, ya, walaupun memang sedang diinvestigasi kasus yang diduga melakukan bunuh diri akibat perundungan, tetapi ternyata banyak pengungkapan dari kasus-kasus yang lainnya. Nah, ini tentu perlu ditangani secara serius dan secara serentak. Dan tentu kita tidak boleh defense, ya. Banyak yang bilang selama pendidikan kedokteran indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Ini tentu berarti sebenarnya tidak ada indah-indahnya gitu. Kenapa kalau indah tidak dikenang, ya? Jadi yang sering mengatakan ya itu salah dia sendiri tuh, tidak kuat selama pendidikan, tolong berempatilah gitu ya. Karena sebenarnya kamu sendiri tidak ingin mengingat kenanganmu itu selama pendidikan kedokteran, karena banyak bullying itu kan. Jadi mari kita putus mata rantai ini. Jangan sampai juga ada mata rantai balas dendam di antara senior terhadap juniornya. Dan junior juga harus berani melawan, karena sudah keterlaluan ada yang sampai adu fisik, kemudian juga keuangan sampai ratusan juta habisnya di luar biaya pendidikan. Kemudian jaga malam yang tidak manusiawi jamnya, ya, tidak ada istirahat, hampir tidak ada istirahat. Kemudian bahkan juga hal-hal yang di luar moral termasuk pelecehan seksual. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua, dan kepada pemerintah yang baru nanti yang akan dilantik bulan Oktober, semoga dapat juga mencermati hal ini. Dan juga tentu kita lihat kita membutuhkan banyak spesialis, tetapi peserta didiknya diperlakukan tidak manusiawi. Tentu ke depan juga gaji tenaga kesehatan dan keamanan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga harus kita perbaiki.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi kita yang lain.